Sini ada bersama saya Amar. Ya, selamat malam Mas Oji. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas Oji? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Masih sendiri ya? Ya, oke. Buat teman-teman di sini kita akan membahas terkait sastra sebagai alat perlawanan. Kalau teman-teman mungkin lebih akrab dengan sastra itu yang berbau keperempuanan, berbau feminim, cinta ataupun sekedar hiburan, kesenangan. Nah, di sini kita akan membahasnya sastra sebagai alat perlawanan seperti para penulis-penulis dulu dan juga beberapa penulis hari ini memanifestasikan perlawanan mereka lewat sastra. Nah, untuk itu mungkin kita tanya dulu ahlinya nih. Sastra menurut lo gimana, Bro? Ya, sastra menurut gua sih dia tuh kan cerminan dari hati seorang pengarang. Namanya cerminan itu ya berarti pengalaman, ideologi, apa yang dia lawan, apa yang dia bela, apa yang dia cintai dari seorang pengarang itu ya bakal dia tulis. Jadi sastra ini yang membedakan antara sastra dengan igawan, dengan racauan di media sosial, di status gitu kan, di story gitu loh. Sastra itu ya pencerapan gitu loh, apa ya, pencerapan saripati, pengkristalan dari apa yang dia alami di dunia nyata, dan dia ingin dunia nyata tuh harusnya nggak begini gitu loh. Dunia nyata tuh harusnya punya satu bentuk ideal, yang bentuk ideal itu dituliskan dalam bentuk cerita, dunia ideal dalam cerita. Itulah karya sastra. Dan kemudian nanti harapan dari penulis itu pembaca-pembacanya bisa mendapatkan insight terkait ide-ide tersebut dan ya syukur-syukur bisa menerapkannya dan menyebarluaskannya. Nah, bahkan bukan cuma syukur-syukur, beberapa sastrawan betul-betul berharap ini jalankan ide ini gitu loh, kayak Pram, kayak ya, Nyoto gitu kan, dan lain sebagainya gitu loh, kayak Semaun. Dia menulis bukan cuma syukur-syukur gitu loh, bukan cuma syukur-syukur yang jalanin, tapi ayo jalanin bareng-bareng gitu loh. Dia menggunakan karya sastranya itu sebagai alat untuk mengkampanyekan ide itu ke tengah-tengah masyarakat secara serius. Oke, mungkin gue coba ambil satu contoh ya. Yang pernah gue baca itu adalah Student Hijau. Bagaimana Mas Marco itu menuliskan sebuah harapannya di mana bangsa Indonesia bisa sejajar dengan bangsa Belanda, dan dia menulis di awal abad 20. Wah, itu benar-benar melampaui zaman pada saat itu. Itu dia. Dan jadi kan memang pada saat itu orang-orang Jawa itu dianggap rendahan gitu kan, meskipun kiai gitu kan, kiai kaya tapi rendahan orang Belanda. Dan ternyata di frame karya itu gitu kan, orang Jawa si Ijo ketika berangkat ke Belanda, ke Eropa, dia melihat rendah sekali peradaban Eropa. Awalnya 3 bulan pertama lah gitu, 3 bulan pertama, wih bagus nih gitu kan. Lama-kelamaan dia merasa ada satu yang keropos di dalam situ gitu loh. Itu kan yang diangkat oleh Mas Marco saat itu. Dan ketika itu dituliskan, itu betul-betul memberikan semangat buat orang gitu loh. Oh, kita itu bukan pelajar sampah loh. Dan kita lihat ya, novelnya Mas Marco itu ditulis kapan? Iya. Tahun 20-an kan. Dan setelah itu terjadi revolusi di Belanda sendiri. Ada ini separtit dan sebagainya gitu. Orang Indonesia ibaratnya tidak lagi kehilangan harga dirinya di hadapan orang Belanda gara-gara oh iya juga ya, sistem moral di Belanda belum tentu lebih baik daripada sistem moral di negeri kita loh. Oh iya, yang dia hijau dengan teman perempuannya di Belanda. Iya. Iya. Dan kalau misalkan kita tarik ke belakang lagi, tentu kita tahu karya sastra yang sangat fenomenal, atau bahkan sampai seorang Pramudia Anantatur tuh bilang karya ini adalah karya yang membunuh kolonisasi, yaitu adalah Max Havelaar. Bagaimana seorang Multatuli, bagaimana seorang Deusdeker itu menuliskan bahwa dunia itu gak adil karena ada bentuk penindasan atas kemakmuran dari bangsa-bangsa barat yang dilakukan atas penghisapan hidup di masyarakat timur. Atau mungkin yang paling sering kita dengar di literatur sekolah, bagaimana seorang Ki Hajar Dewantara melakukan protesnya terhadap pesta 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis, yang ia tuangkan dalam karangan yang berjudul, aduh saya lupa itu bahasa Belandanya, Adakah Saya Seorang Belanda. Bagaimana Ki Hajar itu mengkritik bagaimana bagaimana sebuah bangsa merayakan kemerdekaannya dengan menghisap negara lain, yaitu adalah Hindia Belanda. Maka di situ dia menulis, andaikan saya seorang Belanda, saya tidak akan merayakan kemerdekaan saya atas ketertindasan orang lain. Nah, makanya di situ dari penulis-penulis di zaman dulu tuh banyak
menuliskan perjuangan-perjuangan, banyak menuliskan pengharapan atas kondisi ideal suatu bangsa lewat karya tulis yang berupa sastra. Itu dia, memang jadi gini ya, karena memang sastra itu sebuah saripati ide. Dan semua sastrawan pada saat itu, tentu saja yang sastrawan ya, bukan yang penulis. Karena ada sastrawan, ada penulis. Penulis itu orang ngigo, dia tulis aja jadi sastra gitu loh. Sastrawan itu enggak, sastrawan itu berpikir, dia berproses gitu kan. Mereka ingin kita merdeka. Dengan salah satu caranya adalah menyadarkan, wih lu tuh bangsa yang hebat loh. Oke lah kulit itu sawo matang, lu pesek, lu pendek gitu kan. Tapi lu tuh nggak punya sesuatu yang membuat mereka bisa merendahkan lu gitu loh. Iya. Dibuka mata semua orang. Belanda menindas kalian. Kalian sudah tahu rasanya sakit, tapi kenapa kalian tidak melawan? Tuh. Gitu loh. Dan itulah yang coba diangkat oleh, bukan cuma itu kan, ada Indonesia menggugat gitu kan. Iya. Dan lain sebagainya. Tapi Hikayat Kadirun. Hikayat Kadirun. Nah, Hikayat Kadirun itu kan dengan tegas sekali ngebahas gimana sih rasanya jadi buruh di, mungkin kalau zaman sekarang ibaratnya Belanda pamer ke negara-negara ini, loh kita buka lapangan kerja loh, ya kan, 10 juta lapangan kerja men di Belanda. Emang negara lu bisa? Emang kerajaan-kerajaan Islander itu bisa? Gitu kan? Emang kerajaan kayak Yogyakarta itu bisa? Nggak bisa kan buka lapangan kerja. Tapi di balik itu ada penindasan. Buruh-buruh di sana tuh gimana sih? Bisa berantem bacok-bacokan cuma gara-gara uang 5 sen. Iya. Gitu kan? Buruh-buruh di sana itu ya udah capek gitu kan, baca tulisnya udah nggak mau, dan di rumah tidur, nggak ada kegiatan ideologis, nggak ada kegiatan literasi gitu di pikiran mereka. Jadi ada pengaman diri ataupun penanaman nilai-nilai yang terjadi di antara itu. Kalau mungkin teman-teman lebih tahu Semaun itu sebagai ketua PKI, Semaun itu di usia lebih muda dari kita, bahkan sudah memimpin demonstrasi-demonstrasi di perkapalan dia, kereta. Nah, jadi di situ dia berangkat dari pengalaman pribadi dia mengorganisasi massa, melihat penindasan, dari akhirnya dia menuliskan dalam bentuk fiksi. Itu dia. Dan memang karena gini ya, kultur Indonesia itu beda dengan kultur Barat. Kultur orang Indonesia itu lebih suka dengan sastra, ya kan? Semua orang pada saat itu untuk menggambarkan apa daya tawar ideologi mereka itu menggunakan karya sastra, gitu loh. Nah, termasuk si Semaun ya, apa namanya? Semaun itu kan menggambarkan apa sih buruh itu. Ribet men kalau ngomongin revolusi di depan petani kan, di depan buruh-buruh. Ya zaman sekarang juga begitu kan, buruh yang udah sekolah aja masih nggak bisa diajak ngomong revolusi. Ya kan, makanya dia menggunakan karya sastra. Dan kalau kita baca ya karya itu, karyanya Semaun tadi gitu ya, itu benar-benar bahasanya mudah. Iya, bahasanya mudah. Makanya bahkan kalau apa ya, kalau dibaca oleh orang-orang yang mungkin ya sok-sokan nilai sastranya tinggi, apa sih ini gitu, jelek banget gitu loh, sampah gitu, diksinya nggak ini, tapi memang tidak indah tapi nilainya itu, pesan-pesan dan juga penanaman ide-ide itu yang ada di sana. Itu dia. Jadi bukan sekedar PKI-nya gitu loh, tapi di situ ada nilai, ayo kita melawan. Nah, gitu loh. Atau mungkin di satu karya lain yang gue temui itu adalah dari karya Hamka di dalam bukunya Tuan Direktur, bagaimana Hamka itu memaparkan terkait dengan kapitalisme, keburukan-keburukan yang ada di dalam kapitalisme. Bisa kita bayangkan Hamka seorang ahli tafsir, seorang ulama besar, menulis dan mengkritik terkait kapitalisme. Dan di situ tidak hanya kapitalisme, Hamka secara cerdik dan secara tipis itu dia memasukkan nilai-nilai kemerdekaan. Bahkan dalam beberapa lembar katanya, dalam beberapa lembar di buku itu Tuan Direktur, Hamka menuliskan kata merdeka. Nah, berani banget. Berani sekali zaman itu. Berani banget, dan itu juga dibuka di karya-karya yang lain ya, misalnya di Sabaria gitu kan, di Merantau ke Delhi dan lain sebagainya gitu kan. Itu diangkat gimana kehidupan buruh gitu loh. Oke lah gitu, orang menganggap Hamka cuma mengangkat kehidupan orang yang mendobrak tradisi Minang. Di balik itu semua tokoh-tokoh itu rata-rata tertindas. Aspek buruh gitu kan, atau bahkan pada saat itu ada perempuan yang jadi gundik bagi direktur-direktur kecil saat itu. Itu diangkat, dan ciri-ciri gundiknya apa? Ya orang Indonesia gitu loh. Dan gundik-gundiknya itu rata-rata yang dilindungi oleh pemerintah kolonial gitu loh. Dan ironisnya Hamka tidak berhenti sampai di situ. Ketika Indonesia merdeka, dia nulis sesuatu yang lebih keras lagi gitu loh. Apa itu? Misalnya di Menunggu Beduk Berbunyi. Sikap-sikap munafik para PNS yang sebelum kemerdekaan PNS itu kerja sama Hindia Belanda. Setelah merdeka, mereka cuma dialihfungsikan menjadi PNS-nya Indonesia, tetap kaya juga, gitu loh, tetap kaya juga. Bahkan di situ
Hamka dengan berani mengatakan kita ini cuma pindah penguasa tapi tidak pindah nasib. Iya. Gitu loh. Dari awalnya republik jadi federal, terus kemudian jadi republik lagi. Dan bahkan lebih parahnya lagi, dari pemerintahan gubernur jenderal Hindia Belanda ternyata nasib kita sama saja. Iya. Nasib orang-orang idealis itu sama saja. Gitu loh. Ya, dan di tafsir Buya Hamka ini misalnya tafsir Atur gitu ya, yang beberapa waktu lalu sempat saya tulis gitu kan. Hamka dengan berani mengatakan gitu loh, rakyat diam-diam merasakan gitu, mereka nggak mau lagi menangisi negara mereka. Iya. Gitu kan, mereka nggak mau lagi peduli sama negara, mereka tidak mau lagi mengkritik negara karena mereka akhirnya punya kehidupan sendiri di ruang yang berbeda dengan negara. Itu kritik yang keras sekali menurut saya kalau ditulis di buku tafsir. Iya, betul. Kalau ini kita ngomongin soal tadi ya, aku lanjutin itu, bagaimana konsep republik publik di mana itu dibangun oleh individu-individu, dan ketika publik itu ditinggalkan oleh individu-individu atau privat-privat, maka publik itu akan hancur sendiri. Iya, betul. Ya ibaratnya gini ya, apa sih elemen dari sebuah negara? Tentu saja rakyat. Nah, ketika rakyat yang sudah tidak peduli, buat apa lagi? Ya, dan itu Hamka menulis secara gamblang. Di tahun 2016 itu saya di UNJ di bawah bimbingan Bu Elvi, saya memainkan sebuah teater. Naskah teater yang waktu itu saya mainkan adalah karya sastrawan dari Kalimantan Barat, namanya Haji Ajim Aryadi. Itu mengangkat nasib para veteran perang yang pada saat itu jadi pengemis. Oh iya, veteran perang itu jadi pengemis. Ironisnya mereka mengemis di depan toko orang Cina. Dan latar belakang dari cerita itu adalah hari 17 Agustus. Wow. Orang Cina itu tetap memaksa buka meskipun pemerintah minta tutup toko itu. Dan bendera merah putih yang dikibarkan di jalan-jalan sama orang Cina itu dicopot karena bagi dia ganggu tokonya, nggak sesuai sama Feng Shui. Gitu loh. Dan itu menurut saya berani banget gitu loh. Yang diangkat apanya? Bukan Cinanya, bukan. Tapi yang diangkat adalah seakan-akan gitu loh, di hadapan seorang kapitalis Cina, kalian para pejuang yang idealisme Pancasila tuh nggak ada apa-apanya, men. Ini tajam, tapi pada saat itu jadi wajar. Karena bentuk sastra itu yang berangkat dari kehidupan sehari-hari, dan itu apa ya bahasanya ya, memudahkan kita untuk menerima hal itu. Memudahkan kita untuk menerima, jadi kayak diceritain aja gitu analogi gitu. Atau kalau mungkin teman-teman akrab dengan sastra barat, mungkin teman-teman tahu karya dari George Orwell, Animal Farm, bagaimana dia tuh membentuk sebuah realita fiksi di mana seorang babi itu mengkudeta mengkudeta seorang manusia yang peternak yang dianggap diktator, dan kemudian babi itu menjadi diktator baru. Iya, itu kan sebetulnya mengkritik negara komunis ya. Gitu kan. Dia bikin Mars itu kan, bikin himne binatangisme gitu kan. Para binatang harus senang. Tapi lama kelamaan kok mirip Indonesia gitu loh. Ada 5 ini kan, 5 sila kan. 5 sila binatangisme. Tapi lama kelamaan sila itu diubah oleh si babi ketika kekuasaan si babi itu terancam. Iya. Gitu loh. Dan lagu binatangisme itu nggak boleh lagi dinyanyikan gitu loh, karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai baru. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ada 3 kelas di situ kan. Kelas pekerja yang diwakili sama kuda. Ya kan, terus kelas kritis yang diwakili sama ayam yang menjatuhkan telur-telurnya sebagai bentuk protes, buruh yang mau protes gitu kan. Dan kelas terakhir ada kelas hipokrit. Ya kan, hipokrit, bodoh, hipokrit tapi kaya, keledai. Gitu kan, dan terakhir ada si babi. Wah, udah gitu aja kan. Dan cerita itu diakhiri dengan ironis. Karena ternyata rezim babi itu gitu loh, rezim yang ternyata kerakyatan segala macam, setelah gagal membangun kincir angin, ternyata membangun hubungan bawah tangan dengan kapitalis, yaitu manusia. Iya. Gila, berani banget terus kayak begitu. Nah, makanya di situ kayak mungkin kita semua ada beberapa dari kita yang memiliki keterbatasan membaca, misalkan seperti kawan-kawan kita yang dalam tanda kutip tidak memiliki kesempatan, yaitu privilege untuk mengenyam perguruan tinggi atau bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Nah, dengan adanya sastra, ide-ide itu bisa disampaikan dengan cara yang mudah, bisa disampaikan dengan cara-cara yang simple, sehingga ide-ide tadi yang sebegitu rumitnya bisa dicerna oleh orang-orang secara lebih luas lagi. Itu dia. Dan di Indonesia kan memang sejak zaman dulu, bahkan sejak sebelum zaman Islam, itu kan sudah ada wayang. Oh iya. Wayang kan tujuannya buat itu kan, bagaimana relasi antar keluarga kerajaan dan relasi antar kerajaan itu ternyata menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat gitu loh. Dan bahkan ulama aja kesangkut gitu kan. Ulama seperti Resi Bisma
ya kan, ulama seperti Resi Seta, Durna, kebawa semua gitu loh. Dan mereka terpaksa ditokohkan menjadi jahat hanya karena berpihak di salah satu rezim. Iya itu. Gitu kan. Tapi kan aslinya Pandawa mengakui mereka orang baik. Betul. Cuma mereka membela rezim Kurawa. Iya. Itu masalahnya. Nah, di situ kayak ini menjadi suatu sarana akselerasi yang sangat baik, yaitu menggunakan sastra sebagai alat perjuangan. Nah, itu dia. Menggunakan sastra sebagai alat perjuangan itu emang lebih efektif dan terbukti. Ini kan ada misalnya ada beberapa buku di sini. Ini misalnya Hamsat. Hamsat itu kan nyaris sejaman sama Wiji Tukul sebenarnya kan. Iya. Wiji Tukul itu kan nulisnya Orde baru. Wiji Tukul tuh nulisnya gimana? Nulisnya itu keras gitu kan. Iya, keras, kasar, tanpa tendeng aling-aling. Kami butuh tanah gitu kan. Hanya ada satu kata lawan. Nah, Hamsat ini menyediakan data-data sosial. Apa sih yang terjadi di pinggir rel? Di belakang apartemen tuh apa sih yang terjadi? Di belakang istana negara tuh apa sih yang terjadi? Iya. Apa sih yang terjadi ketika mobil seorang anggota dewan tuh lewat? Apa sih yang dipikirkan oleh masyarakat ketika melihat sampah? Apa yang dipikirkan ketika seorang bapak dari kampung jalan ke kota ke rumah anaknya yang rumah itu sudah punya satpam? Gitu loh. Iya. Hamsat mengangkat data itu secara cerdik sekali. Itu makanya kalau orang baca karya ini dia akan merasa diwakili. Tapi Hamsat main aman. Gitu. Iya, seperti kita tahu bersama di zaman itu, mungkin kalau Hamsat tidak menulis seperti ini sudah senasib dengan Wiji. Iya, senasib, hilang dia. Hilang. Gitu. Kita di sini punya apa lagi? Ini ada ini, misalnya Pertemuan Dua Hati. Saya sudah pernah baca buku ini, tapi ini saya beli lagi gitu karena buku itu hilang. Jadi ini membahas pada masanya ya di tahun-tahun 70-an sampai tahun 80-an itu seakan-akan perempuan tidak bebas menentukan nasibnya sendiri untuk menikah. Mereka itu cuma jadi properti dari orang tuanya. Iya. Nah, NH ini mencoba mengangkat itu. Bagaimana persentuhan antara NH ini dengan masyarakat luar ketika dia menjadi pramugari dan lain sebagainya. Oh iya, dia dulu pramugari ya. Gitu loh. Terus misalnya lagi di sini ada nyanyi sunyi seorang bisu. Gitu ya. Ini pram gitu kan. Ini adalah autobiografi, tapi tidak ditulis secara komprehensif karena ini kan naskahnya itu sudah ditulis banyak tapi hilang gitu kan. Dan dikumpulkan lagi sama temannya Pram. Pram sendiri kaget, oh ternyata masih ada yang simpan buku ini. Gitu kan. Dan Pram di sini menulis itu kisah kreatifnya. Beberapa karyanya itu memang dari kekejaman yang dia terima, baik dari zaman Belanda maupun dari zaman Pak Karno sendiri. Ini belum ada Orba ini, belum. Dan di sini memang yang menariknya adalah Pram juga mengkritik gitu loh. Dia mengatakan saya tidak punya masalah dengan ulama gitu loh. Tapi dia punya masalah dengan ulama yang memperbodoh masyarakat dengan menyebarkan fatwa dengan disertai mitos gitu loh. Gitu. Padahal bapaknya sendiri menurut Pram itu ya cukup agamis meskipun tidak bisa dikatakan beragama dengan taat. Gitu. Dan memang kan Pram itu sampai akhir hayatnya ya nggak bisa dikatakan sebagai komunis juga, enggak. Dia independen. Dia menolak dikatakan komunis. Iya. Yang dalam wawancaranya dengan jurnalis Belanda, Bung komunis? Oh tidak. Bung membaca Marx atau Bung membaca komunis sedikit. Lalu Bung apa? Oh saya Pramis. Wah. Pramisme. Pramis. Memang dia punya pikiran sendiri. Toh di beberapa karyanya dia mengkritik komunis. Ya. Di sini pun dibahas gitu loh. Dia mengkritik komunis. Gitu. Dan ini ada juga mungkin yang terbaru. Nah ini yang saya juga ikut di dalam sini. Oh Anda menulis juga di sini? Iya, bareng-bareng sama waktu itu Saud gitu-gitu dan kawan-kawan. Tapi Mas Leak ya? Iya, dikoordinir oleh Mas Sosiawan Leak. Jadi ceritanya ada kapitalis itu namanya Denny JA, sebut nama aja, inisialnya Denny JA. Nama panjangnya Denny Januar Ali. Inisialnya Denny JA gitu. Jadi dia itu menasbihkan diri dia menerbitkan buku. Saya itu 33 sastrawan paling hebat loh di Indonesia. Disejajarkan dengan Pram, disejajarkan dengan Hamka, disejajarkan dengan Remi juga segala macam gitu kan. Tapi caranya itu dia membayar orang-orang agar mengikuti cara dia berpuisi gitu loh. Puisi esai. Termasuk beberapa sastrawan yang saya hormati menulis buat dia gitu loh. Dan kita melawan, nggak bisa dunia sastra diinjeksi dengan cara itu gitu loh.
Masa iya dunia sastra ya diinjeksi itu artinya dipaksa gitu kan, disuntik dengan sejumlah dana sehingga sastra itu mencabang, mengkankerkan diri gitu loh, menjadi satu bentuk cabang sastra yang baru. Apalagi yang dia tawarkan bukan sebuah nilai yang baru sebetulnya. Iya. Cuma advokasi kepada perempuan, advokasi kepada Ahmadiyah, itu mah titipan Amerika. Bukan titipan sastra. Sastra hanya bicara keadilan, tidak pernah bicara nama. Iya. Apakah nama keadilan itu? Di satu saat nama keadilan itu adalah Islam. Di satu saat nama keadilan itu adalah sosialisme. Di satu saat nama keadilan itu adalah korban priuk, adalah korban buruh dan lain sebagainya. Tapi sastra tidak pernah bicara advokasi kepada satu kelompok. Ya. Karena tadi yang seperti kita bahas itu, sastra itu adalah sebuah refleksi. Refleksi. Apapun namanya gitu. Kayak binatangisme tadi kan nggak ada kata-kata komunis, nggak ada di sana. Tidak ada. Karena itu bisa terjadi di tempat lain, dalam bentuk yang lain, dalam nama yang lain. Komuniskah namanya? Belum tentu. Itu masalahnya. Nah, makanya di situ sastra mengambil cara yang halus dalam mengkritik suatu hal. Ya. Tapi dalam hal lain juga sastra bisa berbicara secara keras. Bagaimana tadi kita berbicara soal Wiji Tukul, dia itu menulis dengan begitu keras terkait ketidakadilan yang terjadi, yang dalam beberapa sajak-sajaknya. Ataupun mungkin yang paling kita kenal adalah Hairil Anwar. Bagaimana dia menjadi sebuah sosok pembaru. Dia dengan lantangnya berbicara bahwa sastra tidak berbicara soal keindahan, tidak berbicara soal permainan kata, tapi sastra bermain soal keberanian untuk mengungkapkan hal, bagaimana yang dia tulis dalam Karawang Bekasi, dalam hal sajaknya Aku. Dia bahkan sampai dia dengan lantang bilang luka dan bisa kubawa berlari-lari hingga hilang pedih-perih. Dan di situ Wiji dan Hairil tuh berbicara secara keras bahwa inilah perlawanan kita lewat sastra, dan akhirnya menginfluence atau membakar semangat orang-orang untuk melawan pada zamannya. Gitu dia, melawan semangat. Dan itu ya pada intinya ya, ini ada contoh yang menarik di lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya pada suatu titik itu pernah menjadi kata yang haram diucapkan. Iya, betul. Kayak khilafah hari ini, gitu kan. Gitu. Cuma bedanya atau anarko gitu kan. Cuma pada saat itu orang mengumandangkan, menyenandungkan nada itu di mulutnya, dan orang tahu Indonesia pasti yang disebut pertama kali gitu kan, dengan ketika orang mendengar lagu itu gitu loh. Dan lagu itu dengan cepat menjadi apa ya, menjadi himne gitu loh, menjadi mars gitu loh kan buat mereka gitu loh. Dan begitu juga posisinya dalam sebuah karya sastra. Dia ingat kisah ini, dia ingat kisah A, ingat kisah B, ingat kisah C, ingat puisi ini. Oh, kita harus melawan, hanya ada satu kata, ayo kita lawan. Itu loh instruksi yang terkandung dalam karya-karya sastra yang dibuat oleh sastrawan-sastrawan ini, itu selalu relevan buat zaman itu gitu loh. Dan kalau ditarik lagi, apa sih yang mereka perjuangkan selama ini? Keadilan. Betul. Entah bagaimana kondisinya ataupun bagaimana situasinya, keadilan itu yang selalu dituju. Keadilan selalu dituju. Dan maksudnya gini ya, ada sebuah ayat dalam Al-Quran, An-Nahl ayat 90 yang ini diulang setiap kali sholat Jumat. Dan ini termasuk ayat pertama yang turun kepada Rasulullah. Innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'izil qurba. Allah menyuruhmu kepada keadilan. Itu dulu. Oke lah, ada kata-kata yang pertama kan tauhid dulu. Allah yang nyuruh, tauhid. Yang kedua kepada keadilan. Konsekuensi seseorang berislam itu keadilan. Ketika seorang sastrawan muslim itu menulis, maka dia memanggil orang kepada keadilan. Gitu loh. Dan saya mengkritik ya, banyak karya sastra sekarang itu yang karya sastra yang saya pernah ngobrol sama Mas Oji kan, itu haram genrenya gitu loh. Ada seorang tamatan Al-Azhar, tamatan Universitas Islam Madinah dan lain sebagainya, datang ke Indonesia, hafiz Quran, dikerubutin banyak cewek. Dari cewek itu mu'alaf, cewek itu baru hijrah, atau cewek itu Al-Azhar juga. Ini haram genrenya. Tidak ada konsep keadilan yang dilawan di situ. Iya. Gitu loh. Ya iyalah. Saya harus dengan jujur mengatakan itu. Dan akhwat-akhwat sekarang seneng gitu dengan itu kan. Karena apa ya? Karena memang akhwat-akhwat ataupun perempuan-perempuan muda pada zaman sekarang tuh suka dengan hal-hal yang ya dalam tanda kutip membuat mereka senang. Iya. Sedangkan kalau kita berbicara soal sastra, itu ada refleksi, dan kadang-kadang refleksi itu tentu tidak menyenangkan. Bagaimana para penulis-penulis di zaman itu, zaman sebelumnya, membicarakan soal kemiskinan. Orang mana yang senang membaca soal kemiskinan? Orang mana yang senang membaca soal penindasan? Itu dia. Ya kebanyakan orang penikmat karya sastra semacam, nggak usah kita sebut nama lah, judulnya apa. Akan tetapi orang yang menikmati karya semacam itu tutup mata biasanya mereka kepada kemiskinan, tutup mata kepada ketidakadilan. Yang mereka ketahui gimana caranya shortcut biar saya cepat nikah. Bodoh itu. Betul. Itu. Nah, makanya itu sangat disayangkan sekali ketika sekarang paradigma
khalayak berpikir bahwa sastra itu adalah yang bersifat feminim, bersifat entertain. Padahal kan sebenarnya ketika kita berbicara soal sastra, kita berbicara soal ide, kita berbicara soal refleksi, kita berbicara soal nilai yang kemudian ingin disampaikan dari penulis kepada pembacanya, dan juga di beberapa karya sastra yang bagus disertai dengan instruksi-instruksinya. Kalau misalkan kita baca Pram di dalam tetralogi Pulau Buru, di situ dalam setiap bukunya Pram itu memberikan step-stepnya. Bagaimana di bumi manusia itu kita diajarkan untuk sadar bagaimana tokoh Mingke itu melihat penindasan terhadap petani di saya lupa nama daerahnya. Terus kemudian di buku kedua Anak Semua Bangsa itu Pram mengajarkan terkait edukasi, bagaimana Mingke akhirnya mendapatkan sebuah wawasan ketika dia lulus dari HBS ya, dia di Mingke tuh HBS atau saya lupa di mana, terus masuk ke Stovia, dia mendapatkan insight-insight baru, dunia yang lebih luas. Dan kemudian di Jejak Langkah itu diberikan bagaimana cara untuk berorganisasi, bagaimana Pram itu menggambarkan bagaimana Tirto mengorganisasi massa, bagaimana dia membuat sebuah komunitas, membuat jejaring, dan akhirnya melawan dengan sumber daya yang dia miliki lewat medan priai. Itu dia ya. Yang memang yang menarik itu kalau yang itu semua seakan-akan dibuka eranya dengan arus balik. Nah, arus balik itu kan membahas bagaimana persinggungan antara semua rezim, ya kan, dan tokoh-tokoh yang ada di sana itu kan menyimbolkan macam-macam tokoh yang ada di sebuah negara, gitu kan. Dan bagaimana pertengkaran antara ideologi-ideologi yang ada di sana, dan itu kalau menurut saya sesuatu yang sangat menarik, gitu loh. Itulah bagaimana cara Pram mengajar orang. Ya kan, bagaimana cara Pram itu ngomong, kalian tuh lagi ditindas loh, gitu kan. Kalian tuh jangan terjebak sama konsep negara Islam, ya kan. Itu kata Pram. Dengan cara apa? Pram menggambarkan di arus balik. Ada loh kerajaan yang dibikin dalam hutan, sama ada loh kerajaan Jepara yang nasibnya begini, kerajaan Demak nasibnya begini, kerajaan Tuban nasibnya begini, Trenggalek nasibnya begini, gitu. Dan di satu sisi sastrawan-sastrawan lain juga melakukan yang sama, gitu loh. Ya kayak misalnya di naskah-naskah drama Bebasari dengan Idrus dengan cerita-cerita prosanya gitu kan. Mereka melihat itu, cuma memang tidak ada yang seberani Pram dengan tema kerajaan, tema politik, tema wartawan, karena yang lain masih ngambil aman. Yang lain itu masih seperti kenapa Hamka itu mungkin tidak dianggap sebesar Pram, karena tema yang dibawa Hamka, konsep penokohannya itu tidak berani keluar dari zaman itu. Gitu loh. Tema yang dibawa Hamka itu masih hubungan muda-mudi, terus nanti menjalar ke politik di balik itu. Ya kan? Kalau Pram itu kan tidak berangkat dari itu, gitu loh. Dia betul-betul ya emang karya gua tentang karya politik, mau apa lu gitu. Gitu kan. Iya. Jadi dan nilai plus dari Pram adalah tokohnya adalah orang-orang umum, bukan seorang pejabat, tapi orang-orang kayak misalkan Mingke, dia adalah seorang pelajar, harus balik si Wiranggaleng itu kan entah siapa dia itu. Siapa? Ataupun di Larasati seorang aktris perempuan yang akhirnya bisa mengajari kita, oh kita semua tuh bisa menjadi seorang penggerak asalkan kita bisa mau bergerak untuk memperjuangkan keadilan itu sendiri. Nah itu dia. Hamka juga nih kan misalnya kan, Hamka itu ketika mengangkat tokoh-tokohnya, misalnya ada tokoh orang yang kuliah di Jakarta, kuliah di Medan waktu itu ya, kuliah di USU ya. Medan. Belum ada USU dah kayak ada USU. UNM, Unimed. Iya Unimed. Terus ini cewek ini pola pikirnya jadi menaruh syarat yang tinggi sekali untuk menikah, gitu kan. Sehingga cowok yang datang ditolak semua, tapi ujung-ujungnya cewek jadi stres karena gak nikah. Zaman sekarang banget ya, gitu kan. Itu cara Hamka melawan sistem pendidikan di zaman sekarang, gitu loh. Ini kan melampaui zaman, karena zaman sekarang masih terus diproduksi apa-apa semacam itu. Atau bagaimana ketika Hamka itu menulis Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, atau Di Bawah Lindungan Ka'bah dan lain sebagainya, dengan gamblang diceritakan di situ, di pasar ada kerusakan apa, di pelabuhan ada kerusakan apa, di laut ada kerusakan apa, bahkan di depan Ka'bah sekalipun ada apa. Gamblang itu loh. Makanya kalau menurut saya ya itulah tugas sastrawan, menyampaikan ketidakadilan dengan jelas. Itu kan nggak sekedar menghibur. Memang sih gitu kan, saya tidak menampik sastra barat itu kan memang berangkat dari sebuah bualan yang indah, gitu kan. Karl May, hampir semua sastrawan barat yang kita kenal, Ernest Hemingway segala macam itu, ada yang seumur hidupnya dikenal sebagai pembual, ya kan. Ada yang matinya nyemplung got, ya kan. Ada yang matinya dalam sebuah pesta mabuk, gitu kan. Dan karena dia terlalu banyak membual, orang yang nggak suka ditusuk.
gitu kan. Ada yang apa namanya Shakespeare, Ya. itu naskah curian semua sebetulnya gitu kan, dan lain sebagainya gitu loh. Dan ini titik yang berbeda antara sastra timur dengan sastra barat. Dalam sastra barat literation gitu kan, literate itu berasal dari kata ya orang membaca saja, literate. Yang tertulis. Yang tertulis gitu, literate gitu kan, berarti kan orang hanya membaca saja. Nah, nanti masuk lagi pandangan dari Perancis, Dulce et utile. Ya kan, dia mendapatkan pendidikan tapi sekaligus juga hiburan. Nah, kalau dari sastra Indonesia dan sastra barat itu bedanya begitu. Di Arab namanya adab. Artinya adab. Sastra itu kan adab di Arab itu. Dan adab itu maksudnya apa? Berarti orang membaca sastra untuk mendapatkan pelajaran hidup. Tujuannya itu instruksi. Gitu kan? Pedoman. Seaneh apapun cerita sufi, selalu ada pedoman di sana. Contohnya cerita sufi yang di sini dibahas oleh Idris Shah, gitu kan. Ada sebuah pohon ditebang, indah sekali penggambarannya. Ada sebuah pohon ditebang, dan pohon itu karena gembira memancarkan getah yang wangi, gitu kan. Tapi pohon itu tidak sadar bahwa dia sesungguhnya sedang ditebang. Wow, gila. Itu kan. Iya. Dan kalau di sastra Indonesia, sastra itu berasal dari bahasa Jawa kuno atau juga Sanskerta gitu ya. Sas itu kebaikan, tra itu alat. Jadi sastra itu alat untuk menyampaikan pesan kebaikan. Kebaikan apa ya tergantung penulisnya. Iya. Dan dalam bahasa Melayu, sastrawan itu artinya orang yang mengetahui ilmu gaib. Oh iya. Iya, karena kebaikan yang ditulis dalam karya sastra timur semuanya berasal dari alam gaib. Gitu loh. Ya Tuhan itu kan sendiri adalah sosok yang gaib gitu kan, yang gaib gitu loh. Makanya wahyu sebagai sumber karya sastra yang dianggap sebagai sumber kebaikan yang harus ditulis dalam karya sastra itu terabadikan dalam bahasa Melayu. Iya. Gitu loh. Simpelnya seperti itu. Gitu. Mungkin ini menjadi sebuah apa ya, menurut saya ada satu rantai bagaimana kalau misalkan ada yang bilang sastra itu untuk kesenangan, buktinya banyak penulis-penulis itu yang saling melanjutkan perjuangan ya. Misalkan kalau kita bicara Max Havelaar ditulis oleh Dos Dekker, itu kemudian menginfluence seorang Tirto Adi Suryo, dan Tirto kemudian menginfluence seorang Mas Marco. Mas Marco kemudian menginfluence bahkan salah satu yang terinfluence ada seperti Suogi, seorang Pramudian Tatatur. Jadi ada bukti bahwa nilai-nilai yang dituliskan dalam karya sastra itu terus abadi dan diperjuangkan entah bagaimanapun kondisinya. Betul, dan semua karya sastra yang abadi bicara satu hal yang sama, keadilan dan kebebasan. Nggak ada karya sastra yang menyuruh kita tertindas, itu nggak ada. Semua karya sastra yang abadi itu bicara mengenai kebebasan dan keadilan itu. Gitu loh. Dulu di tahun-tahun 1800-an itu kan para pujangga-pujangga Jawa itu juga menulis karya sastra. Oh iya. Dan selalu karya sastra itu bicara mengenai keadilan, gitu loh. Misalnya? Nah, misal saya menggambarkan sebuah, di sini ada tapi saya lupa itu yang mana bukunya gitu loh. Ya, jadi ada seorang raja Jawa itu menulis cerita tentang seorang pendekar Jawa yang menemukan sebuah gua. Gua itu isinya raksasa ternyata, gitu loh. Dan terus entah gimana caranya, pokoknya ternyata raksasa itu adalah orang yang dibuang oleh kerajaan bangsa kulit kuning. Kulit kuning. Jadi intinya cerita itu mengatakan bahwa si kesatria itu adalah lambang seorang pribumi yang sebetulnya juga melihat sama-sama ada penindasan di seluruh dunia ini. Gitu. Iya. Meskipun mau pelakunya bangsa kulit kuning kayak mau bangsanya pelakunya adalah kita sendiri kayak gitu loh, ada gitu loh. Itu baru satu hal gitu ya, satu hal contoh penindasan misalnya. Ada lagi contoh penindasan yang diabadikan dalam semua karya sastra. Malin Kundang. Di mana sih penindasannya? Oke lah, kalau kita ini jangan durhaka kepada orang tua. Iya. Tapi teman-teman sekalian, kalau kita lihat Malin Kundang itu, dia berangkat sebagai apa? Saudagar. Kemana? Ke kota. Ternyata cerita Malin Kundang itu lebih jauh lagi membahas persinggungan antara orang desa yang berangkat ke kota dan perubahan karakter yang mengakibatkan dia tidak lagi bersifat desa. Dia tidak lagi mengakui ibunya adalah desa. Saya sekarang sudah orang kota dan saya tidak mengakui desa saya. Dan ketika orang berangkat ke kota, kenapa jadi seperti itu? Dan ini apa yang dikritik lebih jauh lagi? Pelabuhan itu adalah ciri khas pembangunan Islam. Gitu loh. Sementara kota yang terletak di pegunungan ke darat, ini adalah ciri khas pembangunan zaman Hindu. Dan cerita Malin Kundang itu cerita peralihan kan dari zaman Hindu ke zaman Islam. Gitu loh.
Dan sehingga ini menjadi simbol teguran bagi orang-orang zaman itu. Oke lah, kau bisa berangkat dari pelabuhan yang dibangun oleh kerajaan-kerajaan itu, tapi kau tak boleh menjadi saudagar yang melupakan desa asalmu. Gitu loh. Iya iya. Kalau itu mungkin relate sama ini ya, apa salah asuhan si Ya, siapa salah asuhan pembuat apa ini penulisnya? Abdul Muiz. Iya, Abdul Muiz, bagaimana si tokoh utamanya ini dengan pendidikan Eropa merasa dirinya adalah lebih tinggi daripada pribumi yang tidak terdidik, dan akhirnya di akhir cerita ya dia menuai karmanya sendiri. Dia mati penyakitan, ditinggal lama, nggak ditinggal sih, dia ninggalin istrinya, yang istrinya itu adalah seorang nyonya Belanda. Nah di situ kayak menuliskan bahwa siapapun kita adalah dari mana kita berasal, bukan dari mana kita berdiri sekarang ini. Itu dia. Itulah Malin Kundang. Pinter kan gitu loh. Iya, Cara iya. ngangkat itu begitu. Atau betapa mengabadinya cerita Sang Kuryang misalnya. Ternyata cerita Sang Kuryang itu adalah sebuah dilema kerajaan. Anjing itu dalam budaya Jawa dan Indonesia bukan sesuatu yang buruk. Pengawal. Dan ketika ini barangkali ceritanya pada saat itu adalah kasta pengawal nggak boleh jatuh cinta sama putri. Dan ketika sang putri akhirnya jatuh cinta kepada sang pengawal, diusirlah dia dari istana. Penindasan ini. Gitu kan. Dan ketika akhirnya ya dengan berbagai hal, cerita Malin Kundang itu menggambarkan itulah Indonesia zaman dulu gitu. Meskipun memang ada yang mengatakan cerita itu ditulis oleh orang Belanda. Oh iya. Gitu kan. Tapi terlepas dari itu semua ya begitulah adanya. Ya unik kan ceritanya kan. Jadi ketika kita berbicara soal sastra itu kita berbicara tentang ide, bukan berbicara tentang seberapa terhibur kita. Iya, ide. Ya terhibur itu nomor 2 gitu. Tapi ada pesan-pesan ataupun ada gagasan-gagasan yang kemudian disampaikan oleh penulis agar kemudian pembacanya terresapi ke dalam diri dia dan kemudian melakukan hal. Ya instruksi lah. Instruksi. Cuman instruksi itu tidak gamblang gitu loh. Iya, dikemas dengan sedemikian rupa. Ya makanya kalau dalam sastra ada namanya amanat. Amanat tuh nggak ada tulisannya gitu loh. Iya. Pesan dari cerita ini enggak gitu loh. Cuman gamblang. Oh gitu toh, ternyata saya nggak boleh jadi tokoh ini karena dibenci sama tokoh-tokoh yang lain gitu. Iya. Itu masalahnya. Dan itu sudah digunakan Al-Quran gitu kan. Untuk menggambarkan relasi antar tokoh, antara para penindas, orang-orang kafir dan lain sebagainya. Itulah yang juga digunakan oleh Hamka, oleh Pram dan lain sebagainya. Jadi sastra itu adalah suatu hal yang luas ya. Luas banget. Nggak sekedar lu nulis viral, terkenal, dapat royalti, kaya, tulisan lu banyak tipe, lu nggak peduli, diksi nggak peduli gitu kan. Lu nggak peduli sama diksi, lu nggak peduli sama kata-kata dan lain sebagainya. Ironis kan? Iya. Tuh makanya. Seperti kita sudah berapa lama ini? Gak tahu, memasuki ujung cerita ya. Udah 40 menit ya kata tim IT kita. Lama juga ya. Sebelum ditutup mau ada yang mau disampaikan? Ya paling terakhir, biasanya saya mengkritik nih ya kepada orang-orang yang nulis itu asal gitu loh. Pesan perenungannya nggak terlalu dalam. Orang masih muda, sok-sokan bikin karya gitu kan. Nggak apa-apa, cuman perenungannya kurang dalam akhirnya nanti. Dan akhirnya apa yang terjadi? Jadi sampah. Jadi karya sastra gocengan setiap akhir tahun di Gramet kan gitu. Saya nggak mau lagi karya sastra berakhir seperti itu gitu kan. Harus ada karya sastra yang betul-betul mendidik masyarakat. Oke lah, terakhir itu ada karya sastra yang cukup bagus, Negeri Para Berdebah, oke lah itu cukup bagus gitu kan. Sampai orang anarko aja baca gitu kan. Memang bagus gitu kan, itu memang bagus. Atau ya di beberapa segmen ayat-ayat cinta itu cukup berani gitu kan. Itu mengangkat betapa rezim politik di Mesir itu nggak bagus, masih berani menzolimi bahkan seorang warga negara asing dizolimi di sana. Tapi ya bagi saya masih jauh lah gitu karya sastra itu dari apa yang harusnya kita dapatkan di negeri ini. Gitu sih sebenarnya. Oke, kalau begitu mungkin terima kasih untuk Amar. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk berbicara di BM Bikin Podcast. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih sudah mengikuti kita selama 40 menit lebih ini, dan semoga bisa ada hal-hal yang diambil dari bincang-bincang kita. Sampai berjumpa di BM Bikin Podcast selanjutnya. Dadah. Oke. Asik ya sepi ya. Iya makanya gue pas ini, wah anjir ini asik.